Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, dan Kompas Bisnis di hari ini mengangkat yang satu ini, yakni ditopang Big Banks, IHSG kembali ke 6.500-an. Apakah ini rawan koreksi? Karena IHSG pada perdagangan Jumat pekan lalu, Saudara, ditutup di level 6.500-an karena ditopang oleh Big Banks. Sementara rupiah juga turut menguat ke angka 17.600-an. Ya, menurut para ekonom, Saudara, penguatan rupiah menjadi faktor pendorong kenaikan IHSG. Selain itu, ada keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan BI rate di 5,75% hingga kenaikan harga emas dan juga ada kenaikan harga komoditas. Sementara itu ada pula ekspektasi terhadap kebijakan baru Bursa Efek Indonesia terkait batas minimum harga saham, juga meningkatkan optimisme terhadap likuiditas dan aktivitas perdagangan. Lalu seperti apa kinerja IHSG pekan lalu? Kita lihat data yuk. Nah, ini dia kinerja IHSG. Ini pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu, Saudara, di sini IHSG terpantau berada di level 6.525. Ini naik 24 poin atau 0,37%. Sepanjang hari perdagangan sebanyak 319 saham naik, 294 saham turun dan 178 emiten tak berubah. Dan kalau kita tarik lebih jauh selama satu pekan, Saudara, ini IHSG pada 18 Agustus karena di hari Senin 17 Agustus bursa tutup, keesokan harinya di tanggal 18 Agustus IHSG masih berada di 6.446. Kemudian ini menurun atau di zona merah di keesokan harinya di tanggal 19 Agustus ke level 6.394. Naik, Saudara, di tanggal 20 Agustus ke level psikologis 6.500-an di 6.501 dan kembali naik lagi pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu di 6.525. Sementara itu, Saudara, dalam sepekan terakhir kapitalisasi BI juga naik 206 triliun rupiah dibandingkan pekan sebelumnya. Lalu saham apa yang jadi penggerak IHSG? Kita lihat data. Nah, ini dia ada kinerja saham Big Banks ternyata yang salah satunya menggerakkan IHSG. Ini ada kinerja dalam sepekan karena yang menjadi penggerak IHSG ini terutama ditopang oleh emiten bank besar seperti ada BRI, BNI, Mandiri dan juga BCA. Kalau kita lihat, Saudara, dari yang kinerjanya paling baik begitu selama sepekan terakhir ada Bank Rakyat Indonesia dengan kode emiten BBRI yaitu naik 3,86%. Sementara pada pekan lalu ini berkontribusi pada naiknya IHSG sebesar 16 poin. Kemudian ada juga BNI yaitu dengan kode BBNI ini naik juga di 3,32% kinerjanya selama sepekan. Ini kalau kita lihat ini berkontribusi sebesar 3,3 poin juga. Sementara tadi BRI di 16 poin begitu. Sementara Bank Mandiri dengan kode BMRI ini naik kinerjanya 2,18%. Ini berkontribusi pada IHSG sebesar 4 poin. Sementara Bank Sentral Asia dengan kode BBCA ini kinerjanya selama satu pekan terakhir ini juga naik sebesar 1,18% dan berkontribusi pada IHSG pada pekan lalu ini sebesar 8,8 poin. Saudara, bukan hanya Big Banks, emiten lain seperti Bayan Resources, BRMS, Aman Mineral, Bumi, hingga DSSA turut mengatrol IHSG. Lalu bagaimana dengan asing masuk atau keluar? Kita lihat ke data. Ini dia arus dana asing selama pekan lalu, Saudara. Kalau kita lihat pada penutupan perdagangan hari Jumat pekan lalu, asing terpantau masuk ini sebesar 974 miliar rupiah pada tanggal 21 Agustus 2026 atau hari Jumat lalu. Hal ini menjadi salah satu sentimen penguatan IHSG di akhir pekan. Namun kita tarik lagi, Saudara, ke sepekan terakhir, ini asing justru ternyata keluar sebesar 1,19 triliun rupiah dalam sepekan. Para ekonom bilang, Saudara, hal ini bisa diartikan kepercayaan asing secara jangka pendek mulai pulih, tapi perlu diwaspadai jika merujuk pada histori sepekan terakhir. Kita lihat juga, Saudara, bagaimana dengan nilai tukar rupiah yang jadi salah satu sentimen penggerak IHSG di data berikutnya. Nah, ini dia. Kalau kita melihat data menurun seperti ini di rupiah, ini tandanya rupiah tengah menguat, Saudara. Berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah di pasar spot kembali menguat ke level 17.600-an. Tepatnya kalau kita lihat pada 18 Agustus ini berada di 17.862.
menguat tipis keesokan harinya pada 19 Agustus di 17.840, kemudian keesokan harinya menguat lagi di 17.748 dan akhirnya pada penutupan perdagangan di hari Jumat pekan lalu rupiah kembali perkasa begitu di pasar spot di 17.694. Secara harian saudara rupiah ini menguat 0,3% dan selama sepekan ini menguat 0,75%. Sejumlah ekonom bilang salah satu sentimen utama yang mempengaruhi pergerakan rupiah dalam sepekan adalah kebijakan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang meningkatkan program buyback surat utang pemerintah Amerika Serikat. Dan saudara, apakah tren penguatan IHSG ke 6.500-an dan juga rupiah ke 17.600-an akan berlanjut kembali di pekan ini? Sentimen apa lagi yang akan mempengaruhi dan apa yang perlu diwaspadai? Kompas Bisnis akan membahasnya usai jeda, jadi tetaplah bersama kami. Saudara, IHSG kembali ke level 6.500-an dan rupiah menguat ke 17.600-an. Sentimen apa saja yang menopangnya dan bagaimana proyeksinya untuk pekan ini? Apakah rawan koreksi? Kita bahas bersama Edi Pranasidi, founder Indonesia Superstock Community. Pak Edi, selamat pagi. Apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Ian. Baik. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Pak Edi, ini kalau kita lihat review terkait dengan pekan lalu begitu IHSG menghijau. Apa saja yang menjadi sentimen positif menurut Anda terkait dengan pergerakan IHSG pekan lalu sehingga ditutup positif kembali ke jalur 6.500-an? Oke, kita mulai sebetulnya ada masalah dari eksternal ya, yang katalis positif dari eksternal yaitu ketika Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent pada hari Rabu itu mengatakan bahwa Amerika pemerintahnya akan atau Departemen Keuangan yang dipimpinnya akan menggandakan buyback bonds-nya dari 2 miliar rupiah ke 4 miliar dari 2 miliar dolar US ke 4 miliar dolar Amerika. Itu pada dimulai akan tanggal 4 September. Kondisi ini tentunya berekspektasi menjadi liquidity US dollar-nya naik. Dengan liquidity US dollar naik, maka DXY-nya atau indeks dolarnya terhadap 6 mata uang dunia utama yang lain itu juga menurun. Ketika US dollar menurun, maka itu juga berpengaruh kepada rupiah. Rupiahnya menguat. Di kondisi yang lain, aset-aset yang seperti emas, kemudian perak, itu juga mengalami peningkatan yang dahsyat selama seminggu kemarin. Malah hari ini sudah di atas 4.600 lagi ya. Itu kondisinya membuat komoditi ternyata menarik karena yield atau treasury-nya itu juga turun. Kondisi ini membuat asing kembali masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena kelebihan liquidity. Jadi kalau misalnya dilihat kondisi seperti itu, dukungannya sebetulnya berada dari Amerika. Tapi yang namanya stimulus, katakanlah itu semacam stimulus, itu biasanya short lived gitu, seperti itu. Nah, kondisinya sekarang dengan IHSG sudah naik 22% dari level intraday terendahnya di 5.342, kemudian sejak Juli juga naik sepanjang dari Juli sampai sekarang ini 4,6%. Kemudian sejak awal tahun tapinya masih turun 24% kan. Dan sejak tertingginya intraday di 9174 turun 28%. 28,8%. Nah, kondisi ini tentunya menempatkan IHSG pada kondisi yang at the crossroad, pada persimpangan jalan. Dan kalau misalnya kita melihat kenaikan IHSG dari yang terendahnya itu sudah 22%, ini juga memang rawan koreksi. Kondisinya seperti itu. Kalau misalnya mengatakan apakah IHSG akan lanjut, seharusnya dalam jangka panjang harusnya lanjut terus. Jika rupiahnya menguat, kemudian ada faktor lain juga untuk minggu ini ya. Untuk minggu ini kita akan menghadapi misalnya tanggal 27 ramai sekali akan ada demo di DPR ya. Kemudian juga pada tanggal 28, 29-nya Kevin Walsh akan berbicara di simposium Jack Hole di Wyoming. Yang pada tanggal 28-nya Kevin akan bicara nih. Sebetulnya apa yang direncanakan sama Bessent ini agak lebih bertentangan dengan konsep the Federal Reserve karena mereka menyukai
pasar bebas, bukan yang Oke. stimulus seperti itu. Berarti ini Jadi, dari segi global begitu ada indeks dolar yang turun, kemudian ada kenaikan harga komoditas, kemudian bagaimana dari dalam negeri atau domestik, Pak Edi? Ini kan Bank Indonesia juga kemarin atau pekan kemarin mempertahankan BI rate di 5,75%. Apakah ini juga mempengaruhi pergerakan IHSG? Sebetulnya 5,75% mungkin belum terlalu ideal untuk IHSG naik secara signifikan ya, karena 5,75% kan kalau bank misalnya memerlukan net interest margin yang sehat, artinya dengan kondisi 5,75 dia harus meminjamkan uangnya ke kredit ke perusahaan ataupun ke perorangan, kan harusnya ditambah 5%, ditambah kemudian operasional 1%, jadi sekitar di atas 10% kan, which is mungkin masih agak terlalu mahal ya. Saya sih berharap jika misalnya nanti rupiah terus menguat, kemudian kondisi di Selat Hormuz kemudian membaik, harga minyak Brent-nya turun, karena minyak Brent itu menjadi patokan penetapan untuk BBM dalam negeri kan, seperti itu. Dan kondisinya sekarang sampai jam 09.04 ini IHSG udah mulai agak Turun ya? 0,03%. Iya, sideways. Ya, merah hijau. Ya, sideways. Jadi ada yang harus diperhatikan oleh pelaku pasar. Satu, yaitu tadi Kevin Walsh akan berbicara apakah dia nanti ngasih guidance apakah akan hawkish atau dovish gitu. Kemudian juga nanti besoknya tanggal 26 ada juga PCE yang akan sangat berpengaruh kepada penentuan The Fed untuk mengambil tindakan naikin suku bunga atau tidak. Tapi PCE-nya seharusnya diperkirakan 3,3% secara bulanan dan tidak berubah dari bulan Juli. Jadi saya kira The Fed belum akan menaikkan suku bunga. Seperti itu. Pak Edi, yang harus kita perhatikan ya. Kalau bagaimana tadi dengan sektor begitu. Kalau saya lihat tadi saya membawakan sejumlah materi apa saja yang menjadi pendorong ataupun sentimen pendorong serta emiten yang menjadi penggerak begitu IHSG beberapa pekan lalu. Salah satunya yaitu perbankan dan juga komoditas. Jadi dua di antara yang paling berkontribusi dalam pergerakan IHSG. Analisis Anda seperti apa? Kalau pekan lalu Big Banks jadi penggerak IHSG, kita lihat juga pantau bersama pada hari ini pukul 9:05 Pak Edi, justru Big Banks ini kompak turun minus begitu mulai dari BMRI, BBCA, BBNI hingga BBRI. Analisis Anda seperti apa? Ya, kalau misalnya kembali lagi melihat bahwa Big Banks seperti BCA, Bank Mandiri, BRI, kemudian BBNI ini sebetulnya sudah naik agak lama ya dari level IHSG di 5.342 sampai kemarin seperti itu. Jadi kenaikannya malah BBCA kan sempat menyentuh angka terendah di 4.700, ya, kemudian sekarang di 6.300. Jadi kalau misalnya sekarang ada profit taking healthy lah, artinya profit taking yang sehat di bank. Kalau misalnya kita merunut lagi ke belakang sejak awal tahun 2026, rata-rata banking itu turunnya di atas 15% atau sampai ada yang 32% kan seperti itu. Jadi kondisi ini kalau buat saya, buat teman-teman atau misalnya rekan-rekan yang pelaku aktif di pasar modal, jika memang misalnya mempunyai uang dingin, ya dibeli saja karena fundamentalnya ternyata masih baik ya kalau buat saya. Jadi untuk long term maupun mid term, BBRI maupun BMRI yang rajin sekali ya, BUMN ini Himbara ini memberikan dividen, kemudian juga BBCA juga sama, rata-rata dari mereka itu sudah memberikan dividen lebih dari 15 tahun. Ya. Jadi artinya there is nothing to worry about gitu loh. Jadi ketika ada koreksi silahkan. Oke. Pak Edi, kalau kita lihat juga yang tengah ramai diperbincangkan begitu karena memang ini bursa baru buka pukul 9 ini, tapi di hari kemarin begitu hingga tadi malam pun masih jadi bahan pembicaraan terkait dengan BMRI, Bank Mandiri. Pak Edi, ini kan ada sentimen berita terkait rekening donasi demo warga Pati yang diblokir Bank Mandiri. Kemudian Bank Mandiri juga memberikan klarifikasinya terkait hal ini. Banyak yang khawatir, baik itu investor retail begitu, termasuk retail yang khawatir bahwa pada hari ini BMRI akan jatuh begitu. Tapi kalau kita lihat justru memang ini kompak hampir semua big banks yang turun. BMRI terakhir ini di minus 20 poin, sementara BBCA justru yang paling tinggi di minus 50 poin. Kalau Anda melihat dengan adanya sentimen hari ini, apakah ini akan berkepanjangan, mengingat juga tanggal 27 seperti Anda sebutkan akan ada kemungkinan begitu demo?
saya harus memisahkan antara kepentingan politik sama perbankan intermediary services gitu ya. Jadi kalau perbankan memang diminta sama pihak penegak hukum untuk misalnya memblokir, tapi kan yang harus diminta alasannya adalah kepada penegak hukumnya, kenapa diblokir? Kan seperti itu, bukan dari banknya, karena banknya hanya intermediary services kan. Jadi saya tidak melihat bahwa ini akan misalnya terutama karena memang rekeningnya kecil sekali ya, tidak akan berpengaruh, tapi secara sentimen sangat berpengaruh kepada misalnya pemikiran, loh kok banknya main blokir. Nah yang harus ditanya sebetulnya siapa yang memblokir dan kenapa, itu pertanyaan selanjutnya. Dan kondisi-kondisi ini seharusnya buat saya sih short live aja, nanti setelah tanggal 27 Agustus ketika misalnya semua baik-baik saja, aman-aman saja, saya kira nggak ada masalah. Itu. Jadi buat saya ketika misalnya ini terjadi sentiment correction, itu buat saatnya selalu seperti itu. Selalu ambil ketika prinsipnya adalah jangan membeli ketika harga naik. Belilah ketika harga turun. Gitu. Setiap ada tanjakan pasti ada turunan ya. Itu. Oke, kalau kita melihat Bank Mandiri banyak yang worry begitu hari ini akan turun, tapi kalau melihat fundamentalnya seperti apa, Pak Edi? Fundamentalnya baik ya Bank Mandiri. Saya kira masih P/E ratio-nya masih di bawah 10, which is very good. Kemudian juga kemarin kan kita lihat ada perkembangan total loans-nya, kreditnya secara nasional kan tumbuh 13%. Artinya Bank Mandiri dan juga bank-bank yang lain masih menunjukkan bahwa masih ada orang atau masih ada ruang untuk meminjamkan kepada nasabah-nasabahnya seperti itu. Jadi saya kira secara fundamental tidak ada yang terganggu. Tapi kalau bicara tentang sentimen, ya kita harus kembali lagi IHSG itu apa? IHSG itu indikator of sentiment. Ketika IHSG-nya turun, maka sentimennya turun. Seperti itu. Oke, selain itu juga tadi yang menjadi sorotan Pak Edi terkait dengan asing begitu, harapan kita bersama asing makin banyak yang masuk ke pasar saham Indonesia. Pada penutupan perdagangan pekan lalu pada hari Jumat di all market asing masuk sekitar 974 miliar rupiah. Namun kalau kita runut selama sepekan ini justru masih keluar di kisaran 1,19 triliun rupiah. Ini menandakan apa menurut Anda? Apakah kepercayaan asing terhadap pasar saham perlahan mulai pulih karena hari Jumat lalu mulai masuk sekitar 900 miliar? Data saya agak berbeda ya sama Mas Yan. Karena saya pakai data Bursa Efek Indonesia, asing dalam sepekan masuk 2,55 triliun rupiah. Tapi sejak awal tahun, asing masih tercatat sebagai net sales 70,6 triliun rupiah sampai Jumat kemarin. Artinya, kalau kita bisa merunut ke sana, asing masih dalam posisi ini bukan sesuatu yang misalnya bisa dikatakan masif ya, belum sama sekali. Kita akan melihat asing masif masuk itu ketika misalnya net buy hariannya itu di atas 1,5 triliun rupiah. Seperti itu. Tapi kembali lagi, kita merunut kepada tahun 2025 di mana waktu itu net sale asing sempat 65 triliun rupiah sampai September awal. Dan kemudian asing kembali masuk lagi sampai Desember itu 38 triliun. Jadi sisanya cuma 17 triliun rupiah waktu itu asing net sale-nya. Nah, apakah kondisi hari ini atau kondisi tahun ini akan sama dengan kondisi tahun lalu? Let's see ya. Karena apa? Karena kondisi eksternalnya ini sangat berpengaruh sekali kepada IHSG atau kepada sentimen berinvestasi di market. Tentang yaitu minyak mentah kita, Brent, karena kita kan setiap hari mengimpor 1 juta barrel kan, artinya dengan pagu di APBN $70 per barrel, sekarang harganya $91-92 per barrel, itu ada kelebihan $22 juta yang harus di-spend sama pemerintah gitu, seperti itu. Dan ini kalau misalnya berlangsung terus sampai akhir tahun, maka ada defisit tambahan kepada APBN itu 132 triliun di samping defisit yang organik gitu. Pak Edi, yang juga jadi perhatian selain IHSG pada pekan lalu yang turut menguat juga rupiah. Pak Edi ini ke level 17.600-an per dolar Amerika Serikat. Tadi Anda sempat menyebutkan terkait dengan apa saja sentimennya, ada indeks dolar yang turun begitu. Kemudian ada sentimen global dan domestik apa lagi sih yang mendukung penguatan ini, dan apakah tren penguatan ini menurut Anda akan bertahan lama mengingat kondisi geopolitik dan geoekonomi yang hingga saat ini belum pulih betul begitu, Pak Edi?
Saya harapkan sih, Bank Indonesia bisa maintain kondisi ini dengan baik ya, dengan secara misalnya kita punya forex reserve yang cukup. Yang keduanya, saya melihat kalau misalnya The Fed, Bank Sentral Amerika itu benar-benar secara real melakukan buyback bondnya itu mulai 4 September, nanti akan ada semacam price in kan. Udah kejadian nih. Biasanya ada yang namanya penyesuaian atau adjustment of price. Nah, itu yang diharapkan mungkin mudah-mudahan rupiah tidak terlalu melemah lagi mencapai 18.000. Karena rupiah itu lemahnya dalam 1 tahun ini 18.157. Sekarang dengan posisi 17.680 rupiah per $1 Amerika, saya kira cukup bagus dan menjauh dari level psikologis 18.000. Kondisi-kondisi ini harus dijaga oleh Bank Indonesia sebagai garda terdepan penjaga stabilitas rupiah. Dan kemarin Bank Indonesia misalnya tidak menaikkan suku bunga, itu juga ternyata berpengaruh baik kepada rupiah kan. Walaupun seharusnya ketika sebuah negara atau ketika sebuah bank sentral menaikkan suku bunga, maka currency-nya akan menguat. Tapi kemarin Bank Indonesia tidak menaikkan maupun menurunkan tetap di 5,75 dan ternyata rupiahnya membaik seperti itu. Dan ini lebih kepada faktor eksternal. Jadi pada posisi ini saya melihatnya rupiah mudah-mudahan akan terus terjaga di antara 17.600 sampai 17.900 per $1. Mudah-mudahan tidak kena lagi 18.000 level psikologis. Oke. Gitu, Mas. Baik, harapan kita bersama ya, Pak Edi, bahwa rupiah ini terus menguat dan juga ini menjadi PR besar dari Bank Indonesia dan juga pemerintah tentunya agar tetap menjaga stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Edi Pranasidi, founder Indonesia Superstock Community atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Pak Edi, terima kasih. Sampai jumpa.